making disciples, transforming lives. Pagi hari ini, khususnya hari ini ya, kita sebenarnya sedang merayakan hari Pentakosta ya. Berapa ribu tahun yang lalu Tuhan menjanjikan pencurahan Roh Kudus, dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, dia adalah seorang pribadi yang Tuhan berikan kepada setiap Anda dan saya. Sangat orang Kristen yang tidak hidup bersama dengan Roh Kudus atau tidak menyadari kehadiran Roh Kudus itu seperti seseorang yang seharusnya punya sesuatu yang bisa membantu hidupnya, menolong hidupnya, tapi hidupnya tidak akan maksimal tanpa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu diberikan karena Tuhan tahu kita butuh Roh Kudus. Tuhan tahu di dalam dunia ini dengan semua tantangan, semua kendala, semua masalah dan sebagainya. Tuhan berkata Tuhan tidak mau meninggalkan kita yatim piatu, tapi Tuhan memberikan kita seorang penolong yang lain. Saudara, Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Hari ini saya akan khotbah selama 5 kali ya. Ibadah yang pertama saya kasih judul Roh Kudus di dalam gerejanya. Sebelum nanti ibadah kedua, ketiga, keempat, dan kelima, saya bicara tentang Roh Kudus bekerja ke dalam hati setiap manusia dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ibadah yang kedua, saya akan bicara mengenai Roh Kudus sebagai roh pertobatan yang membuat kita mempunyai perubahan-perubahan yang harusnya sifatnya permanen, saudara ya. Kalau orang punya Roh Kudus tapi hidupnya nggak berubah, itu dipertanyakan. Apakah benar-benar dia mengizinkan Roh Kudus atau mungkin jangan-jangan dia benar-benar belum hidup di dalam Roh Kudus atau dia bahkan nggak mengerti tentang Roh Kudus. Ya, roh pertobatan. Ibadah yang ketiga saya akan bicara mengenai roh kebenaran. Roh Kudus akan memampukan kita mengerti kebenaran, bahkan kalau kita hidup di dalam Roh Kudus kita nggak akan mudah terombang-ambing apalagi di luar dengan segala angin pengajarannya. Roh Kudus memberikan kita pengurapan yang membuat kita tahu mana yang asli, mana yang palsu, saudara. Ya, ibadah yang keempat, saya akan bicara Roh Kudus sebagai roh misi yang membuat kita bisa menjadi seorang Kristen yang efektif. Dan ibadah yang terakhir, saya akan bicara mengenai Roh Kudus sebagai roh kasih yang memampukan kita mengasihi orang yang paling sulit kita kasih. Saudara, ibadah yang pertama ini, saya bicara dulu mengenai Roh Kudus yang ada di dalam gereja Tuhan. Ya, Roh Kudus memang ada di dalam hati kita. Siapakah Roh Kudus? Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ini adalah cerita pertama kali Roh Kudus diberikan. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Siapa ia? Ini adalah Yesus. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kita tahu Tuhan bangkit dari antara orang mati dan ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah janji dari Bapa, saudara ya. Dan mereka itu diminta menanti-nanti. Kita tahu sekarang lewat cerita firman Tuhan bahwa mereka itu mendapatkan di dalam hari ke-10. Tapi ketika mereka diberitahu ini mereka nggak dikasih tahu loh, saudara. Mereka biasa saja kan menanti, berapa lama harus menanti nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan itu mau mereka itu punya kerinduan. Apa yang Tuhan mau sampaikan adalah Roh Kudus itu sesuatu yang kita harus rindukan, bukan sesuatu yang diberikan dengan dengan murahan gitu ya. Tapi sesuatu yang kita perlu rindukan. Saudara, pernah nggak Anda menanti sesuatu yang Anda nggak tahu kapan diberi?
Anda menantikan dan kerinduan itu yang Tuhan itu mau jaga di dalam kehidupan kita. Mereka menantikan walaupun akhirnya kita tahu 10 hari. Tapi waktu mereka menanti-nantikan mereka nggak tahu. Mereka bisa berpikir itu mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin 30 hari. Tidak ada yang tahu. Tapi mereka menanti-nantikan. Karena apa? Karena itu adalah janji Bapa bagi mereka semua. Ya, kita buka lagi di Yohanes pasal yang keempat. Apa sih yang dijanjikan Tuhan? Untuk apa Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus-Nya? Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, siapa di tempat ini yang mengasihi Tuhan? Pertanyaannya, sudahkah Anda menuruti segala perintah Tuhan? Firman Tuhan katakan gini loh, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tahu enggak saudara bahwa kita tuh menuruti segala perintah Tuhan itu enggak gampang. Betul tidak? Di dalam kehidupan kita ada aja kendalanya. Nah, karena Tuhan itu tahu kelemahan manusia. Dilanjutkan ayat berikutnya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita bisa menuruti perintah Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk kita tuh bisa mengasihi Tuhan dengan ekspresi kita menjadi orang yang taat terhadap perintah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, manusia itu nggak bisa mengasihi Tuhan loh saudara. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, katakan segala. Bisa nggak saudara menuruti segala? Segala itu berarti tanpa kecuali saudara. Menuruti segala perintahku. Oleh sebab itu Tuhan itu Allah yang baik. Di dalam perintahnya pun dia tuh tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu dengan inisiatif Bapa, dengan inisiatifnya Tuhan memberikan kita seorang penolong. Ya, penolong itu di dalam bahasa aslinya itu berarti banyak. Kata penolong sendiri itu sebenarnya Anda pernah baca enggak di Kejadian? Ya kan, tidak baik bahwa manusia itu seorang diri saja. Kenapa? Karena Tuhan mau manusia itu menjadi komplit sehingga manusia itu bisa memenuhi kehendak Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan, memenuhi visi yang Tuhan berikan. Waktu itu Tuhan menciptakan Hawa. Roh Kudus gak bisa disamakan dengan perempuan tentunya. Tapi Roh Kudus itu adalah penolong yang memampukan kita untuk bisa menggenapi apa yang firman katakan. Ya, Roh Kudus sebagai penolong bisa berarti pendorong, pengajar, penghibur, ya menguatkan, ada ayat-ayatnya sebenarnya. Kemudian menyertai pribadi yang selalu ada. Jadi kalau ada orang Kristen yang lonely, pasti dia nggak menyadari bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam dirinya. Karena kita sebagai orang Kristen tuh harusnya nggak bisa lonely loh saudara. Karena kita punya seorang pribadi yang menyertai kita. Penasehat, kalau kita butuh nasihat. Kalau kita ada di daerah abu-abu dan kita tidak tahu harus ke kanan atau ke kiri. Kita punya seorang penasehat, penebus, pembela, seorang sahabat, seorang perantara, seseorang yang berdoa bagi kita, seseorang yang berdoa melalui kita. Roh Kudus itu pribadi yang membuat kita menjadi pribadi yang utuh, komplit di hadapan Tuhan. Makanya betapa berharganya, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu saudara, Anda sebagai orang Kristen jangan sampai Anda tidak tahu atau melewatkan kebenaran tentang Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena kita akan menjadi seorang Kristen yang hanya menjadi orang Kristen agamawi. Orang Kristen atau kekristenan tanpa Roh Kudus hanya menjadi agama seperti lainnya. Yang melakukan ritual hari Minggu, kemudian punya perintah-perintah yang harus dituruti. Tapi sama seperti semua manusia dengan semua agama lainnya, nggak ada satupun manusia itu yang bisa menuruti segala perintah Allahnya. Kecuali manusia yang hidup dengan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, dan itu hanya diberikan di dalam Yesus. Amin.
Ya, apa bedanya Roh Kudus di Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru? Hari ini kita tinggal di dalam Perjanjian Baru. Roh Kudus di Perjanjian Lama sudah ada belum? Sudah. Roh Kudus di Perjanjian Lama sudah ada. Dan Roh Kudus itu bedanya adalah kok di Perjanjian Lama hanya dicurahkan kepada orang-orang tertentu yang mau dipakai Tuhan. Contohnya nabi tertentu gitu ya, atau orang-orang tertentu dan berkuasa atau memenuhi seseorang di waktu-waktu tertentu, hanya untuk sebuah tugas tertentu. Ya, kalau sudah baca di Samuel ada orang yang kepenuhan mereka menjadi manusia lain, kemudian mereka bernubuat. Tapi sudah selesai ya selesai. Mereka kemudian ada nabi-nabi tertentu, tapi tidak untuk semua orang. Itulah yang membedakan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudari, Perjanjian Baru ditulis di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ini adalah firman yang digenapi dari sejak zaman Kisah Para Rasul sampai hari ini, saudara ya. Ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas apa saudara? Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Oleh sebab itu gereja ini percaya bahwa anak-anak pun bisa dipenuhi Roh Kudus. Oleh sebab itu di gereja anak ketika di voltage, di retret atau dimanapun kita mendoakan mereka dibaptis Roh Kudus dan mereka itu banyak yang terima saudara. Karena kita percaya bahwa kita tinggal di hari-hari akhir dan firman Allah ini untuk Anda dan saya dan semua dari anak-anak kita. Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat. Saudara, katakan semua. Itulah bedanya kita di Perjanjian Baru, di hari-hari terakhir Tuhan itu enggak lagi hanya memakai orang-orang tertentu, tapi Tuhan itu rindu mencurahkan dan Tuhan itu mencurahkan rohnya untuk semua manusia. Dia tahu semua orang di zaman akhir itu semakin butuh Roh Kudus. Bukankah kita di semakin zaman yang semakin akhir ini tantangan semakin luar biasa, tantangan yang semakin besar gitu ya. Masalah-masalah yang tidak tambah kecil. Makanya Tuhan tahu di hari-hari terakhir tuh nggak cuma 1-2 orang yang butuh Roh Kudus, semua orang butuh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku mencurahkan kepada semua. Walaupun demikian saya seperti tadi berkata, Roh Kudus itu nggak murahan, dicurahkan kayak orang buang garam, enggak. Saudara, Roh Kudus itu dicurahkan memang untuk semua orang, tapi diterima untuk orang-orang yang mau menerimanya. Orang-orang yang rindu, orang-orang yang berkata bahwa aku mau Roh Kudus. Orang-orang yang menghargai Roh Kudus. Tapi Tuhan gak lagi pilih-pilih ya. Tuhan gak lagi hanya ini tertentu, Tuhan kasih semuanya. Dan oleh sebab itu saya percaya bahwa di zaman akhir semua orang bisa dipakai Tuhan. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, saya percaya semua orang itu bisa dipakai Tuhan, bisa hidup berkemenangan. Saudara, itulah Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu adalah pribadi yang penting. Tapi di ibadah yang pertama ini yang saya mau sampaikan adalah selain Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Roh Kudus itu juga ada di dalam gerejanya. Katakan gerejanya. Saudara, Roh Kudus ada di dalam gerejanya. Kisah Para Rasul pasal yang kelima kita buka sama-sama. Ini adalah cerita di mana pada zaman pencurahan Roh Kudus, orang-orang mengalami sebuah pertobatan yang massal, ya. Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan seketika dan hebatnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu sudah menciptakan infrastrukturnya.
Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa nanti setelah pencurahan Roh Kudus tuh akan ada orang-orang yang bangkit berdiri, kemudian berkhotbah dan ada tuayan. Tuhan sudah ciptakan infrastrukturnya. Lewat apa? Lewat pemuritan selama 3,5 tahun. Saudara bisa bayangkan Yesus memuridkan, kalau saudara baca, Yesus memuridkan 12 rasul. Ada lagi 70 murid yang diutus berdua-berdua. Di zaman pencurahan Roh Kudus ada 120 orang yang menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh dan api yang ada di atas kepala mereka. Saudara, dan siapakah mereka ini? Mereka ini adalah CGL dan sponsor ketika 3.000 orang bertobat. Luar biasa ya, berarti satu CG itu kalau 70, kalau 3.000 dibagi 70 berarti berapa saudara? Satu CG itu bisa berisi 5-6 orang karena semua 70 murid itu menjadi CGL. 120-nya ngapain jadi sponsor? Itu secara logika Tuhan itu sudah siapkan semua, makanya mereka langsung bisa ditampung, jiwa-jiwa itu nggak ada yang kececeran. 3.000 orang itu sudah langsung memecahkan roti di rumah-rumah mereka, berkumpul, mereka sudah langsung diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bertobat itu nggak ada satupun yang hilang. Dan mereka dikatakan mereka berkumpul, cara hidup jemaat yang pertama mereka berkumpul, mereka memecahkan roti, kemudian rasul-rasul mengadakan mujizat, lebih banyak orang lagi yang ditambahkan, mereka disukai banyak orang, Tuhan menambahkan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan dan itu luar biasa. Tapi di dalam kondisi yang luar biasa itu ada sebuah cerita firman Tuhan yang membuat semua orang itu menjadi ketakutan katanya. Firman Tuhan menulis demikian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Judulnya Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, mungkin ini adalah peristiwa pertama yang mengejutkan di zaman itu. Dan mengejutkannya itu pasti bukan cuma kaget gitu ya, tapi membuat rasa takut, segan, hormat terhadap Roh Kudus yang ada di gereja mula-mula. Dan hari ini saya percaya Roh Kudus tetap ada di gerejanya. Dan apa yang seringkali orang miss adalah sama seperti Ananias dan Safira ini. Mereka berpikir di gereja itu isinya hanya manusia. Mereka nggak melihat ada unsur Tuhan di dalamnya. Kalau manusia nggak bisa lihat hati. Tapi Tuhan itu lihat hati, saudara. Hari ini kita belajar dari Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini siapa sih? Mereka itu salah satu orang yang
Dikatakan di sini seorang yang lain, berarti dia itu adalah salah satu dari banyak atau beberapa minimal jemaat yang pada waktu itu mereka itu menjual tanahnya untuk membantu satu sama lain. Karena begitu luar biasanya kegerakan di zaman Kisah Mula-mula, ada orang-orang yang berkelebihan secara sumber daya, keuangan gitu ya. Mereka itu peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kalau sudah baca, saya bacakan aja di ayat sebelumnya, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Saudara, berarti enggak sedikit orang yang melakukannya ya. Lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, ada satu orang namanya Yusuf. Ya, tapi ini bukan Yusuf yang orang tuanya Tuhan Yesus dan sebagainya. Cuma orang lain namanya Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi Ananias bukanlah satu-satunya orang yang melakukan penjualan tanah dan memberikan uangnya kepada kaki rasul-rasul. Saudara, ada orang-orang lain kemungkinan ya karena itu adalah banyak orang yang melakukannya, bisa jadi Ananias ini orangnya bisa punya merasa wah gak enak ya kalau misalnya aku gak melakukannya juga. Pernah gak saudara dalam sebuah situasi yang lain berbuat baik Anda jadi sungkan tuh kalau gak berbuat baik. Kemudian yang kedua saya lihat bahwa Yusuf adalah salah satu orang yang disebut namanya. Berarti Yusuf ini dikenali sebagai orang yang tanda kutip murah hati karena dia menjual sebidang tanahnya kemudian membagikannya atau memberikannya di bawah kaki rasul-rasul. Ananias melihat ada orang-orang tertentu yang dikenali menjadi orang yang seorang pemberi, seorang yang dikenali sebagai orang yang murah hati. Ananias juga mungkin tergoda, aku juga mau dikenali demikian gitu ya. Tapi sayangnya hatinya enggak benar. Sayangnya hatinya salah. Dia dengan istrinya menjual sebidang tanah gitu ya. Contohnya harganya 100 juta tanahnya gitu ya. Contoh aja tanahnya 100 juta. Kemudian dia memberikan kepada kaki rasul-rasul kepada gereja sebesar 50 juta contohnya. Karena nggak ditulis sebagian itu berapa. Jadi saya bisa aja mau 30%, mau 50%, anggap aja 50%. Dia memberikan 50 juta tapi dia ngakunya memang harganya itu 50 juta. Bukan 100 juta tapi dia ngakunya ini semua gitu ya. Ini semua penjualan seolah-olah karena dia itu ingin mencari reputasi, ingin mencari pengakuan, ingin mencari perkenanan atau menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang wih luar biasa ya orang ini ya. Sampai dia berikan semuanya gitu kan. Saudara, gereja Tuhan bukan tempat untuk cari nama. Amin. Gereja Tuhan bukan tempat orang untuk cari pengakuan. Apapun bentuk pemberian kita, apakah itu berupa dana, berupa pelayanan kita ya. Pelayanan itu bisa bentuknya beda-beda, bisa bentuknya dana atau kita bisa lakukan hal yang lain contohnya gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam gereja itu ada Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan dealing dengan setiap hati kita ketika kita itu melayani atau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sebenarnya di Alkitab ini Ananias dan Safira bukanlah satu-satunya yang Tuhan itu bertindak tegas sampai membuat orang itu meninggal dunia. Kalau sudah baca di zaman Kisah Perjanjian Lama ada Ahkan. Ahkan itu adalah cerita ketika orang Israel setelah mereka memerangi kota Yeriko, Yeriko yang begitu hebat kuatnya, yang orang Israel itu nggak bisa menembus dengan peperangan, tapi bersama dengan Tuhan lewat
diputar ya akhirnya tembok yang gak mungkin orang itu bisa runtuhkan, itu runtuh oleh kuasa Tuhan. Segitu mudahnya menghancurkan sebuah kota yang paling sulit ditembus. Tapi setelah Yeriko hancur, setelah Yeriko direbut, orang Israel pergi ke kota kecil. Makanya Yosua bilang, udah gak usah banyak-banyak, kotanya kecil. Ya dia gak seperti Yeriko. Yeriko itu besar dan kuat. Kalau kota Ai itu kotanya kecil. Ya 3.000 orang aja cukup, bahkan lebih dari cukup untuk bisa mengalahkan kota ini. Tapi ternyata walau kotanya itu kecil tapi orang Israel kalah. Orang Israel lari tunggang langgang dikalahkan. Di kota yang kecil kan heran ya. Kota yang besar seperti Yeriko hancur seketika. Hanya dengan orang Israel memutari dan kemudian berteriak memuji Tuhan. Tapi kota Ai yang kecil itu menjadi orang Israel kalah. Ternyata setelah Yosua berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan bilang karena ada satu orang yang gak benar di area keuangan. Ada satu orang yang gak benar karena mereka mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Karena Tuhan berkata semua itu harus dimusnahkan. Nah ketika Akan itu melihat ada barang yang indah, dia mengambilnya dan dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Satu dosa itu membuat orang Israel gak bisa masuk ke kota Ai yang paling kecil. Saudara, coba cek di dalam kehidupan Anda, ada enggak dosa yang kelihatannya kecil, yang Anda itu simpan, enggak heran, mungkin masalah yang kelihatannya enggak besar, kita itu enggak bisa selesaikan. Kadang-kadang bukan karena kita kurang pintar, kadang-kadang bukan karena kita itu kurang kuat, kurang strategi, mungkin kita sudah coba lakukan semuanya. Tapi ternyata ada satu dosa yang dipelihara, satu hal yang harusnya nggak boleh jadi punya kita, kita itu simpan. Itulah yang membuat banyak orang itu kalah di dalam kehidupannya. Karena ada satu hal yang Tuhan itu minta tapi nggak berikan, sesuatu yang harusnya tidak boleh ada di dalam kehidupan kita tapi kita simpan. Walaupun kita sudah coba dengan segala cara, akhirnya apa yang dilakukan Yosua adalah Yosua berkata kepada Akan, karena kamu sudah mencelakakan seluruh umat Israel, akhirnya Akan dilempari batu dan mati. Siapa lagi di dalam firman Tuhan? Bukan cuma Ananias dan Safira, ada Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu ini datang ke bait suci dengan membawa api asing, kata firman Tuhan. Membawa api yang asing. Ketika mereka mempersembahkan korban, Tuhan langsung menyambar mereka dengan api dan mereka mati di tempat. Dua orang ini adalah anak dari Harun. Bahkan anak dari imam sekalipun ya, Tuhan itu enggak tebang pilih. Tuhan itu enggak pilih kasih, dia itu tegas sama dosa itu setegas itu. Dan bahkan dia itu bilang sama Harun untuk tidak meratapi anaknya yang mati ini. Karena apa? Karena yang sudah dia lakukan di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, itu sesuatu yang Tuhan sangat tidak berkenan. Dan mereka berdua mati seketika di rumah Tuhan, saudara. Ada lagi di perjanjian lama yang namanya Usa. Usa itu seseorang yang sebenarnya membantu membawa bait tabut perjanjian. Ya, waktu zaman Daud, tabut perjanjian dibawa masuk ke kota Daud. Waktu itu memang salah, mereka enggak bawanya pakai imam, pakainya pakai gerobak gitu ya, dipakai kereta. Kemudian ketika oleng, Usa itu sebenarnya maksudnya menolong gitu ya. Tapi Tuhan itu mau orang itu punya penghormatan yang luar biasa, sedemikian rupa terhadap apa yang menjadi kekudusan Tuhan. Seketika itu juga ketika Usa itu menyentuh tabut perjanjian yang harusnya dia nggak boleh sentuh, dia langsung mati di tempat. Saudara, di gereja Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang serius dengan yang namanya dosa. Apalagi itu dilakukan terhadap rumah Tuhan. Di perjanjian baru, sebelum Ananias dan Safira, kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-22.
Lukas pasal yang ke-22, ada seseorang yang juga punya masalah di dalam area keuangan, saudara. Saudara tahu siapa? Yudas. Judulnya Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudara, Yudas itu akhirnya menjual Yesus. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala bait, pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus tanpa setahu orang banyak. Kok sama ya? Tadi dikatakan di Kisah Para Rasul ketika Petrus berkata kepada Ananias, dia berkata gini loh, mengapa kamu merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Dikatakan juga, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ini hal yang sama yang terjadi sama Yudas, saudara. Dan dua-duanya akhirnya berhubungan dengan yang namanya uang. Yudas dikuasai iblis, dia jual Yesus, saudara, dengan kompensasi uang sebesar 30 keping perak. Ya Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Ananias gak berpikir apa hubungannya, karena aku ngomongnya sama Petrus. Roh Kudus itu siapa gitu ya, Roh Kudus itu bentuknya seperti apa. Tapi kenapa Petrus berkata, kamu dikuasai iblis dan sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Di dalam gereja Tuhan itu ada Roh Kudusnya memerintah. Dan saudara, satu hal yang Tuhan mau beres di gereja Tuhan, dari banyak hal yang saya pelajari, salah satunya adalah dari sisi keuangan. Baik dari gereja sendiri yang mengelola keuangan maupun dari jemaat yang juga memberikan persembahannya berupa pemberian-pemberian. Tuhan mau kita menjadi orang yang lurus di area keuangan, saudara. Oleh sebab itu Tuhan memberikan contoh di zaman Kisah Para Rasul ini sehingga orang-orang lainnya itu tidak meremehkan di area ini. Semua orang menjadi takut. Saya percaya setelah itu nggak ada orang yang berani macam-macam. Karena Tuhan itu langsung kasih lihat begitu tegasnya Tuhan terhadap dosa yang satu ini. Sehingga semua orang yang lain mereka nggak akan berani macam-macam sama rumah Tuhan. Nggak akan berani mengambil keuntungan dari rumah Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah di rumah Tuhan, Anda harus tahu bahwa kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, amin. Memang Tuhan sepertinya tidak kelihatan, tapi Tuhan itu nyata. Saudara, Tuhan itu ada di dalam kita, tapi Tuhan juga memerintah di dalam gerejanya. Dan Tuhan itu serius dengan yang namanya dosa. Saudara, Tuhan itu serius dengan yang namanya dosa. Dan dosa yang dilakukan terhadap rumah Tuhan dan di dalam rumah Tuhan, Tuhan itu pasti akan serius menanganinya. Oleh sebab itu ketika kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau kamu datang kepada Tuhan, datanglah dengan takut dan gentar. Ciumlah kakinya dengan takut dan gentar. Hampiri Tuhan dengan kekudusan. Ada ayat-ayatnya berkata demikian. Sehingga ketika Anda mulai hari ini, ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan lagi beribadah hanya sekedar ya rutinitas hari Minggu karena aku orang Kristen. No. Tapi beribadahlah dengan takut dan gentar karena dia ada di dalam gerejanya. Dan kita sungguh-sungguh bertemu dengan pribadi yang luar biasa itu. Pribadi yang serius dengan kehidupan kita dan juga pribadi yang serius terhadap dosa. Tuhan mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam gereja Tuhan. Ketika Anda bergereja, ketika Anda memberi, ya, jangan lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, Pastor Philip juga beberapa kali sudah sampaikan gitu ya. Di dalam gereja Tuhan tidak ada paksaan. Makanya salah satu ayat yang saudara perlu baca di sini adalah ayat yang keempat, ditulis gini. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Alias gini loh, gereja Tuhan itu gak akan pernah maksa kita untuk lakukan sebuah pemberian. Never.
Tuhan itu tidak pernah. Makanya Petrus berkata, selama tanah itu nggak dijual kan itu tetap kepunyaanmu. Itu tetap hakmu. Gak ada yang suruh kamu jual. Gereja gak pernah minta, Tuhan gak pernah minta gitu ya. Dan setelah dijual, kalau kamu mau jual pun bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Kamu gak kasih juga gak apa-apa, istilahnya dengan bahasa lain ya. Gak ngasih juga gak apa-apa, gak ada yang salah dengan kamu gak ngasih. Kalau kamu gak mau jual juga gak apa-apa, kalau kamu jual ya uangnya kamu simpan sendiri, kamu nikmati sendiri juga gak apa-apa. Dari sini kita belajar bahwa di gereja Tuhan itu gak pernah ada paksaan. Tuhan itu selalu mencintai dan mengasihi orang itu yang memberi dengan sukarela dan sukacita. Tanpa paksaan. Tuhan paling gak suka orang itu memberi karena terpaksa. Coba perhatikan kalau Anda selama ini pada gereja Tuhan, entah Anda melayani di dalam departemen, atau Anda memberi secara rutin, entah itu berupa perpuluhan, persembahan, penaburan, persembahan khusus, persembahan misi, atau apapun itu. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda memberikannya? Apakah Anda berpikir bahwa ya aku harus, kalau enggak nanti aku itu dikutuk Tuhan. Saudara, kalau Anda punya dasar seperti itu, Anda salah total. Kenapa? Karena tidak seharusnya kita memberikan dengan motivasi demikian. Kita harus memberi karena kita tahu siapa yang memberi berkat kepada kita dan kita mengembalikan dengan sukacita dan sukarela. Saudara, makanya perpuluhan itu nggak boleh jadi perdebatan. Mungkin salah satu ayat yang seringkali dihindari oleh gereja Tuhan akhir-akhir ini adalah kitab Maleakhi. Saya pikir coba deh saya baca lagi gitu ya. Ini agak melenceng sedikit ya saudara, tapi ini perlu untuk saya sampaikan. Saya baca lagi, karena itu sudah lama sekali nggak pernah dibahas, saya baca lagi secara pribadi. Setelah saya baca saudara, saya mikir, saya punya sebuah persepsi yang baru, semakin mengenal Tuhan, saya pikir Tuhan iya ya, loh ceritanya ini tuh tidak seperti yang orang-orang pikirkan loh gitu. Tuhan itu kan datang sama Maleakhi dan orang lewat Maleakhi kepada orang Israel. Kamu sudah lama meninggalkan aku. Orang Israel mari kembali. Jadi yang pertama-tama Tuhan katakan itu bukanlah tentang uang, tapi hatimu ayo kembali sama aku. Jadi itu sebenarnya seruan untuk orang yang atau pribadi yang sudah lama renggang secara hubungan. Tuhan itu mau kembali. Terus orang Israel tanya, dengan cara bagaimana aku kembali gitu kan. Dengan kalau sudah baca di bahasa Inggrisnya itu ditulis dengan memulai dengan jujur di area keuangan. Kemudian orang Israel kan tanya lagi kan, dengan cara gimana? Ya kemudian Tuhan sampaikan lewat perpuluhan dan persembahan khusus. Kemudian Tuhan tuh ngomong gini, ujilah aku, apakah aku ini enggak memberkati kamu. Jadi saya tuh berpikir ya ampun Tuhan, saya baca di dalam firman Tuhan itu, Tuhan kita itu kalau bahasa Jawanya ya, karena saya kan orang Jawa gitu ya, cek rendah hati ya gitu loh. Kalau saya orang Surabaya bilang tuh, kok lembah lembut banget. Rendah hati banget Tuhan sampai Tuhan itu menawarkan berkat. Saya kalau jadi Tuhan gak mau ya wes gitu kan. Kamu gak mau tak berkati ya udah gitu. Ngapain saya harus seolah-olah ayo kamu perpuluhan gitu ya. Supaya aku tuh bisa berkatin kamu. Tuhan itu menawarkan dirinya, kok ada ya orang itu yang berkata bahwa itu tuh sesuatu yang perlu diperdebatkan. Itu tuh padahal hatinya Tuhan. Kalau ngomong tentang uang saudara, kenapa kok ada perpuluhan di orang Israel disuruh bayar perpuluhan. Sebenarnya sebelum itu menjadi tanda kutip peraturan, itu dilakukan pertama-tama oleh Abraham. Sebelum ada peraturan, hati Tuhan itu terkesima sama Abraham. Karena Tuhan itu terkesima dengan hatinya Abraham. Tuhan itu kepengen semua orang Israel itu punya hati kayak Abraham. That's the point sebenarnya. Karena Abraham itu begitu mengucap syukur, dia memberikan 1/10 dari segala kepunyaannya kepada Imam Melkisedek pada waktu itu. Tuhan itu begitu terkesima dengan hatinya. Sudah harus tahu di firman Tuhan itu ada momen-momen tertentu yang membuat Tuhan itu begitu
hatinya tuh begitu tersentuh. Salah satunya Abraham. Setelah Abraham anaknya Yakub, kalau saudara baca, Yakub itu berkata, Tuhan kalau Tuhan menyertai aku akan mempersembahkan. Jadi benar-benar inisiatif pribadi, dimulai dari inisiatif Abraham, inisiatif Yakub, dan Tuhan itu melihat ini hatinya itu luar biasa. Tuhan itu kepingin punya orang Israel dan keturunannya itu punya hati yang demikian, makanya dijadikan peraturan sebenarnya. Karena Tuhan tuh kepingin hatinya, bukan kepingin uangnya. Buat apa Tuhan gak butuh apapun. Tuhan sudah punya langit dan bumi gitu ya. Dan orang Kristen, kalau kita itu melihat itu hanya sebatas peraturan, betapa dangkalnya hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus lahir dari hati yang benar. Saudara, demikian juga waktu Daud. Kenapa Tuhan itu setelah Bait Suci Salomo itu hancur, Tuhan gak kangen sama Bait Suci Salomo. Dia satu kali berkata, aku ingin memulihkan pondok Daud. Kok yang dipulihkan pondoknya Daud, padahal itu kan pondok, bukan rumah yang megah. Kenapa? Karena di pondok Daud itu ada puji-pujian, ada hatinya Daud terhadap rumah Tuhan. Jadi yang dicari Tuhan itu sebenarnya hatinya, hati seperti Daud, hati seperti Abraham, hati seperti Yakub, itu yang dicari Tuhan, itu yang mau dipulihkan Tuhan. Saudara, di gereja Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu mau kita punya hati yang benar ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita memberi, ketika kita melakukan apapun di rumah Tuhan dan terhadap rumah Tuhan. Saya percaya di atas firman Tuhan yang menjelaskan dengan berbagai cerita bahwa apapun yang kita lakukan dan tidak lakukan terhadap rumah Tuhan itu berhubungan langsung yang pertama-tama terhadap Tuhan, yaitu terhadap rohnya, dan juga directly terhadap kehidupan kita. Di dalam kitab Hagai ketika orang Israel itu meninggalkan pembangunan rumah Tuhan, firman Tuhan jelaskan bahwa hidup mereka itu kekeringan, mengalami ketidakpuasan dan sebagainya. Tapi ketika mereka kembali hatinya terhadap rumah Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Jadi sadarkah Anda bahwa kehidupan Anda itu sangat berhubungan dengan rumah Tuhan. Entahkah itu sesuatu yang buruk maupun sesuatu yang baik. Kalau hati kita benar terhadap rumah Tuhan, maka hidup kita juga akan mengalami apa yang baik dari Tuhan. Tapi kalau hati kita salah terhadap rumah Tuhan, entah di dalam sikap kita melayani, di dalam sikap kita memberi, di dalam ketika kita beribadah, ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita yang seolah-olah bocor. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini di dalam hari Pentakosta Pencurahan Roh Kudus, kita semua saya mau ajak menyadari bahwa Tuhan ada di dalam gerejanya. Roh Kudus itu ada di dalam gereja Tuhan. Saya dari waktu ke waktu dalam konteks gereja GMS ya, saya melihat bagaimana Tuhan itu memerintah di gereja ini. Bagaimana kekudusan Tuhan itu ditegakkan di gereja ini. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, pasti pada waktunya itu akan terungkap. Dan pasti pada waktunya Tuhan itu akan bereskan. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Ada 3 poin, sudah bisa bawa pulang dengan ini. Yang pertama, Roh Kudus itu ada di dalam gerejanya. Jadi gereja Tuhan isinya tuh bukan cuma manusia yang kelihatan nih, yang ada di kanan kiri Anda. Buat apa kita datang ke gereja bukan ketemu kanan kiri, betul? Kita datang ke gereja karena mau ketemu Tuhan. Memang Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan itu nyata di dalam gerejanya. Dan Tuhan itu berurusan pribadi, lepas pribadi ke dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap terhadap gerejanya. Bagaimana kita bersikap terhadap Roh Kudus di dalam gerejanya. Itu akan menentukan kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi yang tegas terhadap dosa. Seringkali kita melihat pribadi Roh Kudus sebagai pribadi yang penuh kasih. Ya betul, Roh Kudus adalah pribadi yang penuh kasih. Dia adalah penolong yang lain yang dikirim Bapa untuk membantu kita di dalam kehidupan kita. Nanti saya juga akan jelaskan dari sisi itu di ibadah-ibadah berikutnya. Tapi kita nggak boleh remehkan kasih dari Tuhan.
lewat Roh Kudusnya yang menyertai kita, dengan kita itu bisa bermain-main dan kita bisa menganggap hal-hal yang salah itu kita bisa simpan. Roh Kudus adalah pribadi yang tegas terhadap dosa. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Allah dari dulu itu nggak bisa jadi satu sama dosa. Itu kayak minyak sama air, nggak bisa bersatu. Dan Roh Kudus dan apa yang kita lakukan untuk dan di rumah Tuhan itu berhubungan langsung dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Ya, dia bukanlah sekedar kekuatan atau energi atau sesuatu yang bisa yang nggak punya perasaan. Kita tahu Roh Kudus bisa didukakan, Roh Kudus bisa didustai katanya. Engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Mengapa kamu mendustai Roh Kudus, kata firman Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan terhadap atau di rumah Tuhan, kita lakukan terhadap Roh Kudus. Oleh sebab itu hargai dia sebagai seorang pribadi. Milikilah hati yang peka terhadap hatinya. Saudara, bangun hubungan dengan pribadi ini, dengan Roh Kudus setiap hari. Miliki hubungan yang nyata dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menyertai Anda dan saya. Roh Kudus itu in us, gitu ya, tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus itu mengurapi kita, ada di atas kepala kita. Itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Bangun hubungan dengan dia, cintai dia, hargai pribadinya. Anda akan melihat bagaimana kehidupan Anda akan sangat berbeda. Anda nggak akan jadi manusia biasa yang seolah-olah dengan semua keterbatasannya. Tapi Anda punya seorang pribadi yang bisa mengatasi kelemahan Anda. Sehingga apapun tantangan yang Anda hadapi di hidup ini, Tuhan sudah memberikan jawabannya. Sebelum Anda temukan tantangannya, Anda sudah menemukan jawabannya bersama dengan Roh Kudus.